Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ardiansyah dengan NIM S1S1222039. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan pada pertemuan sebelumnya pada mata kuliah pengenalan pola dengan dosen pengampu yaitu Bapak Kadam Masyur Sajia. Nah, untuk tugas 4 ini saya akan menjelaskan yaitu the Kamins algorithm atau algoritma Kamins. Nah, yang sebelumnya kita sudah bahas tentang clustering ya, Kamins dalam clustering. Sekarang kita lebih dalam lagi membahas mengenai algoritma Kamins itu sendiri. Oke, yang pertama kita bisa lihat di sini prinsip dasar dari Kamins itu bekerja dengan iterasi antara penetapan label dan pembaruan dari sentroidnya. Untuk cara kerjanya itu, yang pertama dia akan menginisialisasi sentroid secara acak, biasanya dengan memilih K pada instance secara acak ya. Lalu nanti akan dilabel setiap instance ke cluster dengan sentroid terdekat. Lalu dia akan perbarui posisi sentroid dengan menghitung rata-rata instance di setiap cluster. Lalu akan diulangi secara terus-menerus sampai proses labelisasi dan pembaruan sentroid hingga sentroid tidak bergerak lagi. Oke, itu untuk cara kerja dari Kamins algorithm. Untuk kompleksitas komputasi, di sini umumnya dia linear terhadap jumlah instance-nya. Jadi jika jumlah klasternya itu dan jumlah dimensinya itu lebih banyak, maka dia akan berpengaruh di sana. Dia pengaruhnya linear, jadi pengaruhnya positif. Namun pada kasus terburuk bisa saja meningkat. Pada kasus terburuk itu dia bisa saja meningkat secara eksponensial ya, eksponensial. Kemudian yang berikutnya di sini ada konvergensi, di mana algoritma ini dijamin konvergen dalam jumlah langkah terbatas, namun mungkin akan konvergen ke solusi lokal yang tidak optimal. Nah, bisa dilihat pada gambar di sini. Nah, pada gambar 9.4 di sini kita bisa lihat di sini menunjukkan proses kerja dari algoritma Kamins yang sudah kita jelaskan sebelumnya tadi, di mana algoritma ini bekerja dalam dua langkah yang berulang. Yang pertama, dia akan update sentroid. Awalnya dipilih secara acak. Nah, kemudian panel kiri atas ini menunjukkan inisialisasi sentroid, yaitu titik merah ya, secara acak diinisialisasi. Lalu yang kedua, dia akan melakukan pelabelan data, di mana di panel kanan atas menunjukkan bagaimana data diberi label berdasarkan sentroid terdekat, lalu akan membentuk region-region atau wilayah-wilayah yang dibedakan dengan warna. Di sini ada abu-abu, kuning, orange, hijau, dan pink. Jadi ada 5 klaster ya, berdasarkan pemberian sentroid secara acak tadi. Lalu proses iterasi ini akan terlihat pada panel-panel berikutnya atau kotak-kotak di bawah ini.
Nah, proses iterasi berikutnya yang pertama, sentroid itu diperbaharui ke pusat massa dari data di dalam kelompoknya. Lalu data akan diberi label lagi, diberi label, di label ulang berdasarkan sentroid yang baru. Nah, proses ini akan berulang hingga konvergen atau sentroid tidak berubah lagi. Yaitu sampai di sini ya. Ini sudah tidak ada perubahan pada sentroidnya, maka stop. Nah, di sini berikutnya lagi ada gambar tentang solusi suboptimal. Jadi dia ini solusi tapi bukan solusi yang bukan solusi nyatanya ya. Nah, di sini menunjukkan masalah inisialisasi sentroid pada Cummins. Nah, solusi yang kiri ini menunjukkan satu hasil pengelompokan, sedangkan solusi dua yang kanan itu menunjukkan hasil pengelompokan yang berbeda yang diperoleh dengan inisialisasi acak yang berbeda pula. Kedua solusi ini memberikan pola pengelompokan yang berbeda. Bisa dilihat di sini yang menunjukkan bahwa Cummins itu sangat sensitif terhadap inisialisasi sentroid awal, dan jika jika sentroid awal itu ditempatkan secara tidak tepat atau kurang hoki lah istilahnya, kalau kita pilih sentroidnya, maka algoritmanya itu bisa terjebak dalam solusi lokal yang suboptimal. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Sini kita masuk ke centroid initialization method atau metode inisialisasi centroid. Nah, di metode inisialisasi centroid ini kita akan lihat di sini penjelasan mengenai inisialisasi manual. Jika kita tahu atau jika kita tahu bahwa perkiraan posisi sentroid ini, maka kita bisa akan mengatur parameter init, pakai init untuk menetapkan jumlah klasternya yang awalnya, lalu dengan kedua multiple random initialization. Nah, ini kita menjalankan algoritma beberapa kali dengan inisialisasi acak yang berbeda, dan akan kita simpan solusi terbaik yang dikendalikan oleh parameter ninit atau defaultnya itu nilainya 10. Oke. Dan berikutnya Cummins plus itu metode inisialisasi yang lebih cerdas, yang cenderung memilih sentroid yang berjauhan satu sama lain. Nah, pilih satu sentroid pertama secara acak dari dataset. Kemudian pilih sentroid baru dengan probabilitas yang proporsional terhadap jarak kuadrat ke sentroid terdekat yang sudah dipilih sebelumnya. Lalu akan diulangi hingga semua k-sentroidnya itu dipilih. Nah, itu kalau menggunakan Cummins++. Ini adalah metode default di scikit-learn. Nah, di sini ada contoh kodenya. Lalu kita coba jalankan. Sebelumnya saya sudah ada Google Colab.
Nah, kita lihat Cummins inersianya. Oh, di sini nampaknya belum di. Kita harus import numpy as np. Oh, Cummins juga belum ya. Import Cummins. Gimana ya Cummins? Oh, ini from Escalent cluster import from Escalent dot cluster kah? Atau langsung saja import Cummins kayak di sini ada cluster kayak gini. Oh ya, sing salah ya. Import. Nah, ini. Oke. Lalu kita lihat Cummins inersianya. Has no attribute. Oh, tidak ada atribut Cummins inersia. Kalau Cummins score X-nya juga tidak didefinisikan. Oh, ini lanjutan kode sebelumnya ya, harusnya saya coding yang sebelumnya di sini. Nah, ini harusnya ada ini. Sorry. Kalau begitu saya pakai codingan saya sebelumnya. Ada di sini. Kali ini harus dia berlanjut ya. Saya coba buka codingan sebelumnya, itu ada di sini ya. Buka notebook. Oke, untuk sambil menunggu ini kita lanjutkan tadi sampai di mana. Nah, sekarang kita masuk ke accelerate Cummins and mini batch Cummins. Nah, accelerate Cummins menurut Elkan pada 2003 itu akan mempercepat algoritma ini dengan menghindari perhitungan jarak yang tidak perlu dengan memanfaatkan ketidaksetaraan segitiga. Ini adalah algoritma default dari scikit-learn. Kemudian untuk mini batch Cummins, menurut Scully tahun 2010 itu mengatakan bahwa menggunakan mini batch ini alih-alih dataset penuh
memindahkan centroid sedikit demi sedikit pada setiap iterasi lebih cepat 3-4 kali lipat dan memungkinkan clustering dataset yang sangat besar yang tidak muat di memori. Jadi kalau kita pakai dataset yang komputasinya itu cenderung memorinya itu lebih besar, ukurannya itu lebih besar, maka mini batch ini bisa jadi solusi. Nah, sini kita coba yang mini batch. Kita coba di sini, kita buka notebook baru. Yang tadi yang ini ya. Oke. Nah, ini lanjutan kode SS sebelumnya. Sudah sampai di di sini tadi. Cummins inersia. Nah, yang ini ya. Untuk lihat inersianya dapat nilai 211,5985 dan seterusnya. Untuk skornya min 211 ya, sudah cocok. Nah, ini kita lihat saja dulu. Sekarang kita akan coba yang ini ya, mini batch. Nah, ini X-nya not defined. Oh, ini lanjutannya ya, sorry. Ini nggak bisa lanjut. Ini bisa mau buat baru. Ini harus lanjut dari sini. Berarti kita harus running ulang dari awal tadi. Kita jalankan dulu semuanya. Kita tunggu lumayan makan waktu. Kita ke materi dulu. Nah, kemudian bisa dilihat di sini di gambar 9.6 ini kita lihat bahwa ini adalah perbandingan Cummins dengan mini batch Cummins ya. Nah, di sini kita bisa lihat pada grafik inersia yang sebelah kiri itu kedua algoritma itu mencapai inersia atau jumlah kuadrat jarak dalam cluster yang hampir sama, sehingga dia berdempetan nih ya grafiknya. Dan dengan mini batch itu Cummins-nya sedikit lebih tinggi ya, mini batch Cummins-nya sedikit lebih tinggi karena dia ada di atasnya yang warna biru ini dibanding yang warna orange yang Cummins-nya. Kemudian waktu pelatihan yang kanan ini training time ya, yang kanan itu mini batch Cummins jauh lebih cepat daripada Cummins standar, terutama saat jumlah klasternya itu meningkat. Jadi dia semakin meningkat semakin cepat. Kalau untuk Cummins mini batch, oke. Jadi Cummins mini batch ini menggunakan subset acak dari data
pada setiap iterasi, sehingga dia cenderung lebih efisien secara komputasi dengan sedikit pengorbanan untuk kualitas dari clusteringnya itu sendiri. Oke, lanjut. Berikutnya kita akan menentukan jumlah cluster optimal atau finding the optimal number of cluster. Nah, sebenarnya kan katanya kalau menentukan clusternya itu bisa secara ini ya, coba-coba. Nah, di sini kita coba untuk menentukan cluster yang optimal. Bagaimana caranya? Kalau misalnya kita coba misalnya cluster 3, terus kita tidak tahu ternyata cluster 5 misalnya itu jauh lebih baik daripada cluster 3. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah cluster yang optimal itu? Makanya di sini ada beberapa metode yang ditawarkan. Yang pertama, kita akan coba menggunakan elbow method. Nah, apa itu elbow method? Elbow method ini adalah plot inersia atau jumlah kuadrat jarak instance ke centroid terdekat terhadap K dan cari siku dari kurvanya ketika ada penurunan yang signifikan dan penurunan itu sudah tidak terlalu banyak pada K berikutnya begitu. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya silhouette score. Nah, silhouette score ini dia metode yang lebih tepat untuk menentukan jumlah cluster yang optimal, di mana koefisien silhouette instance ada jarak rata-ratanya dan ada jarak rata-rata ke instance lainnya dalam cluster yang sama, maupun jarak rata-rata instance ke cluster terdekat. Kemudian skornya itu berkisar antara min 1 sampai plus 1 dengan nilai yang mendekati plus 1 menunjukkan clustering yang baik. Untuk diagram siluetnya itu memvisualisasikan koefisien siluet setiap instance untuk analisis yang lebih detail. Nah, sini kita akan coba lihat dulu grafiknya. Untuk pemilihan jumlah cluster yang tepat, pada gambar 9.7 ini bisa dilihat menunjukkan bahwa pemilihan nilai K yang tidak tepat, misalnya K sama dengan 3 ya, yang sebelah kiri ini, itu ketika K-nya terlalu kecil, cluster terpisah dapat bergabung seperti yang pada gambar abu-abu ini. Gambar abu-abu itu kiri bawah, yang seharusnya itu ada 2 cluster, tapi dia digabung jadi 1. Kemudian yang K-nya sama dengan 8, ketika K-nya juga terlalu besar, beberapa cluster asli itu terpotong menjadi beberapa bagian. Misalnya di sini ya, mana ya? Ini harus satu cluster, tapi dia terpisah jadi beberapa cluster, ada 3 ya. Jadi pemilihan nilai K itu yang sangat tepat, penting untuk mendapatkan hasil clustering yang lebih baik dan lebih bernilai. Kemudian yang ini adalah grafik elbow method. Ini menunjukkan metode elbow untuk menentukan nilai K yang optimal. Grafik ini menunjukkan inersia atau jumlah kuadrat rata-rata dalam cluster sebagai fungsi dari jumlah cluster K-nya. Kemudian sini ada titik elbow atau sikunya ya. Yang ini itu menunjukkan di mana penambahan cluster lebih
lanjut memberikan peningkatan minimal dalam inersia. Kemudian pada contoh ini titik elbow-nya itu berada pada sekitar K-nya sama dengan 4 yang menunjukkan bahwa ini adalah jumlah klaster yang optimal. Oke, berikutnya ini adalah yang namanya silhouette score. Gambar skor siluet yang menunjukkan penggunaan skor siluet untuk memilih jumlah klaster yang optimal. Skor siluet ini dia mengukur beberapa baik objek-objek cocok dengan klasternya dibandingkan dengan klaster tetangganya. Dan skor siluet ini yang lebih tinggi menunjukkan clustering yang lebih baik. Pada contoh ini K-nya sama dengan 4 itu yang paling tinggi, memiliki skor sekitar 0,695 ya. Menunjukkan bahwa ini mungkin adalah jumlah klaster yang optimal. Oke. Berikutnya kita masuk ke materi limits of Cummins. Oh ini ya, kita belum bahas yang ini, siluet koefisiennya. Yang tadi siluet koefisiennya di sini menunjukkan diagram siluet yang bisa dengan berbagai nilai K ya. Ada K3, K4, K5, dan K6. Untuk setiap diagram ini menunjukkan koefisien siluet untuk setiap objek dalam klaster. Garis merah putus-putus menunjukkan skor siluetnya. Yang skor siluet rata-ratanya maksudnya. Nah, kemudian bentuk dan lebar klaster pada diagram ini memberikan indikasi kualitas klaster. Nah, di sini K4 K-nya sama dengan 4 itu tampaknya memberikan hasil terbaik dengan klaster yang konsisten dan lebar. Oke. Kalau di sini kan ada yang besar, ada yang kecil, kayaknya ada yang kecil sekali. Ini juga sebenarnya mirip sih, cuman dia tidak konsisten ya kalau kita lihat. Ada yang tinggi sendiri kayak yang ini. Oke. Kalimat juga hampir sih, sedikit lagi. Sekarang kita masuk ke limits of Cummins. Nah, batasan Cummins perlu kita ketahui bahwa dalam menjalankan algoritma ini beberapa kali untuk menghindari solusi yang suboptimal. Jadi kalau kita coba pakai algoritma Cummins itu kita tidak bisa satu kali percobaan saja, harus beberapa kali percobaan agar kita tidak terjebak pada yang namanya solusi suboptimal yang sudah dibahas pada materi sebelumnya tadi. Kemudian kita perlu menentukan jumlah klaster yang terlebih dahulu. Kita tidak bisa bekerja dengan baik ketika klasternya itu memiliki ukuran yang bervariasi atau kepadatan yang berbeda atau bentuknya non-vertikal atau tidak berbentuk bola. Jadi misal lonjong atau apa itu agak rumit. Kemudian penting untuk melakukan scaling filter sebelum menjalankan Cummins. Dan yang terakhir kita bisa kalau untuk klaster yang berbentuk elips, model campuran ya kita bisa pakai dengan Gaussian, biasanya itu lebih baik hasilnya nanti. Nah, di sini bisa dilihat gambar grafik tentang keterbatasan dari Cummins ya. Menunjukkan keterbatasan Cummins pada grafik yang berbentuk elips ya, dia tidak bulat klasternya. Di sini bisa dilihat Cummins itu gagal mengelompokkan data elipsoid dengan benar karena mengasumsikan klaster itu berbentuk bola. Yang kedua,
kedua hasil clustering kiri dan kanan ini memiliki inersia yang hampir sama, tetapi keduanya tidak bisa menangkap struktur cluster yang sebenarnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Cummins itu tidak cocok untuk semua jenis data, terutama ketika cluster memiliki bentuk yang tidak teratur atau kepadatan yang bervariasi. Jadi saya kira itu saja penjelasan mengenai algoritma Cummins dan limits dari Cummins itu sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.